pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bencana gempa yang disertai tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah menyisakan duka bagi keluarga korban tewas akibat disapu gelombang tsunami. Salah satunya dirasakan oleh keluarga Holil, warga Dusun Karangpakem, Desa Curah Lili, Kecamatan Palu. Dirinya dan keluarga besarnya merasakan duka yang mendalam akibat kakaknya beserta keluarga menjadi korban tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Zubaidah, kakak kandung Solihin beserta suaminya Sulaiman, kedua anaknya Solihin dan istrinya beserta adiknya Nuraini menjadi korban bencana tersebut. Beruntung nyawa Solihin dan istrinya dapat selamat dan berada di pengungsian. Sementara itu atas nama Zubaidah dikabarkan meninggal sedangkan Nuraini masih belum ditemukan. Tangis keluarga pecah saat terdengar kabar tewasnya Zubaidah. Ibu kandungnya menangis histeris dan berteriak seakan tidak mampu menahan sedih. Holil, adik kandung korban, mengatakan bahwa Zubaidah sempat mengabari istrinya kemarin sekitar jam 5 sore. Zubaidah juga memberitahukan agar membantu doa karena sudah terjadi gempa 3 kali di Palu. Selanjutnya komunikasi terputus karena Zubaidah berpenampilan untuk sholat maghrib. Setelah itu baru keluarga mengetahui Zubaidah menjadi korban tsunami sekitar jam 6 melalui Solihin yang selamat. Keluarga berharap satu anggota keluarga lainnya yang masih belum diketemukan, yakni Nuraini, dapat segera diketemukan. Bingung gimana, mau ke sana, nggak bisa kan, dan jauh, Anda ya. Malah gitu, itu mah ini bisa berdoa itu sudah lah. Jam berapa kemarin? Jam 5. Jam 5 ya. Jam 5. Pas tadi ini ada kabar lagi, pagi-pagi itu pas kabar itu, kakak saya meninggal, pas motornya meninggal. Cuma sudah bingung, sudah ibu saya sudah menamai saudara saya, sudah gimana bingungnya keluarga kan, cuma mau ke sana nggak bisa kan, ya cuma bisa berdoa kan, keluarga kan ya kalau berdoa kalau bisa ya keluarga cuma kalau bisa mayatnya bawa ke sini gitu, tapi gimana lagi katanya gitu kan, musibah katanya, bencana nggak bisa katanya gitu ceritanya. Tapi berarti Bu Zubaidah sudah ketemu juga, Pak? Sudah ketemu. Iya, sudah ketemu. Jadi itu satu keluarga, Pak? Satu keluarga. Satu keluarga. Itu sudah berapa lama di sana, Pak? Ya 30 tahunan. Sudah lama ya? Sudah tapi lama. tiap tahun pulang 2 tahun, 1 tahun masih pulang. Jenguk orang tua, saudara. Zubaidah sekeluarga sudah menetap di Palu, yakni di Desa Pantolan, Palu Utara, Sulawesi Tengah sejak 30 tahun yang lalu. Namun Zubaidah hampir setiap tahun pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarganya. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Usai upacara bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila di alun-alun Kota Jember, sekumpulan anggota organisasi pemuda melakukan aksi galang dana sumbangan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Anggota organisasi tersebut menghampiri satu persatu pejabat di lingkungan Pemkab Jember untuk dimintai sumbangan guna meringankan beban korban tsunami di Palu. Banyak pejabat yang kaget dengan aksi tersebut karena sifatnya spontanitas dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Setelah melakukan aksi di area upacara Hari Kesaktian Pancasila, organisasi pemuda Tim Garda Nasdem ini juga melakukan aksi di perempatan lampu merah di dekat alun-alun Jember. Mereka juga mengetuk hati nurani masyarakat untuk memberikan sumbangan bantuan kepada korban tsunami di Palu. David Handoko Seto, Korlap Aksi, mengatakan bahwa dirinya sengaja meminta peran aktif pejabat untuk membantu saudara-saudara korban tsunami di Palu, agar pejabat ini dapat peduli dengan nasib korban gempa dan tsunami. Kegiatan ini akan dilakukan selama 3 hari selanjutnya, akan diberikan melalui relawan Jember yang sudah ada di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kegiatan ini murni kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman Baret Garda Pemuda Nasdem Jember. Ya, kami sudah terpanggil biasa untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dan hari ini kami mencoba untuk merasakan
duka derita sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di Palu, Sulawesi Tengah untuk bersama-sama meringankan beban mereka. Ya kami yang melakukan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak maksimal, tapi harapan kami ini bisa meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di Palu. Dari Jember, Yudhistadi, Jember 1 TV melaporkan. Peristiwa bencana alam tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu memberikan kedukaan tersendiri bagi keluarga korban yang ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu. Kali ini keluarga Nur Hayati asal Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu yang sudah 4 hari belum mendapatkan kabar pasti tentang kondisi keluarganya yang ada di Palu. Keluarga Nur Hayati yang tinggal di Palu atas nama Indah Dwi Wahyuni, istri dari Ibdan dan kedua anaknya atas nama Farira Anggita dan Ade. Hingga saat ini keluarga Nur Hayati masih terus berusaha menghubungi keluarganya yang tinggal di Palu melalui handphone namun tidak terhubung. Terakhir ia mendapatkan kabar melalui short message service atau SMS dari tetangga di Palu. Salah satu keluarganya atas nama Indah Dwi Wahyuni dikabarkan meninggal dunia dan 2 anaknya selamat, namun kabar tersebut masih belum dapat dipastikan. Setelah dapat kabar itu kejadian di Palu itu, peristiwa itu, berusaha untuk menghubungi ya, Mbak? Terus nggak berhenti, terus mulai ada kabar. Tapi pada saat itu bisa dihubungi? Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa dihubungi ya. Terus itu ada SMS katanya meninggal itu. Itu kan kita masih simpang siur ya, kan nggak tahu nomor tetangganya. Tapi kan kita belum tahu pastinya gitu loh Mas. Apa benar itu keponakan saya yang SMS atau bukan? Oh, masih belum jelas? Iya, masih belum jelas. Terus nomornya kan memang dihubungi nggak bisa. Bisa nemuin kakak saya intinya. Dengan ya keadaan ya harusnya ya selamat, tapi namanya udah ada bencana kayak gini ya kita terima apa adanya. Yang penting bisa tahu kabarnya Mbak E itu sama anak-anaknya gimana. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebelum berangkat, tim 1 yang terdiri dari dokter spesialis ini menghadap Bupati di Pendopo Pemkab Jember. Mereka berdialog tentang kesiapan mental, fisik, serta logistik para relawan dokter tersebut. Bupati Jember Dr. Faida berharap berangkatnya 9 dokter ini membawa misi kemanusiaan untuk membantu korban gempa dan tsunami di Palu. Di tahap awal ini, ke-9 dokter tersebut akan menetap di Makassar di salah satu rumah sakit di sana dan akan menangani berbagai keluhan korban bencana. Dan untuk misi selanjutnya, Jember akan mengirim tim relawan kedua untuk membantu tim pertama. Tak menutup kemungkinan sejumlah relawan tersebut akan menyeberang di pusat bencana di Palu. Ini tim medis pertama dari Kabupaten Jember untuk membantu bencana di Palu yang dipimpin langsung oleh Pak Direktur Rumah Sakit Subandi. Ini tim gabungan dari beberapa rumah sakit, mayoritas dari Rumah Sakit Umum Dr. Subandi. Tim medis ini siap untuk triase emergensi dan untuk tindakan bedah atau surgery. Tim ini akan berangkat ke Makassar. Di rumah sakit disiapkan 1 kamar operasi untuk membantu pertolongan korban yang sudah dievakuasi ke Makassar. Kita juga siapkan pada seminggu ke depan tim kedua dan ketiga untuk bantuan berikutnya. Mudah-mudahan sudah bisa akses langsung ke Palu Donggala untuk membantu di lapangan. Pada kondisi ini dengan segala pertimbangan lebih efektif tim ini membantu tim di Makassar karena tim di Makassar sudah berpindah ke lokasi. Sementara itu salah satu dokter Nyoman mengaku telah siap baik fisik dan mental dan tim ini berpengalaman menangani korban bencana, terakhir turut membantu di Lombok. Triase UGD sampai penanganan kasus berat di kamar operasi. Kemudian tim yang kedua, yang pertama itu senternya di Makassar ya. Tim yang kedua atau plus dengan tim yang pertama akan menukik ke arah lokasi di Palu Donggala. Nah, tim yang ketiga ini yang healing crisisnya nanti. Jadi kita sesuaikan dengan
perkembangan dari sosial budaya dan aspek medis di Palu dan Donggala daerah bencana. Saya kira demikian. Itu kesiapan mental fisik. Sudah terbiasa. Jadi kami Aceh, Jogja, Lombok, dan sekarang Palu. Panggilan manusia, selama kita masih bisa hidup, kita harus menolong sesama manusia. Dari Pendopo, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Seluas 2.000 hektar lebih lahan kritis bakal menjadi pemicu longsor dan banjir di kawasan Kabupaten Jember. Salah satunya yakni berada di Desa Pakis, Kecamatan Panti. Di kawasan ini setidaknya ada ratusan hektar lahan kritis yang berlokasi di kaki Gunung Argopuro yang mengalami kemiringan yang cukup terjal. Untuk mengantisipasi lahan kritis tersebut dari ancaman banjir dan longsor, mahasiswa dari Universitas Jember yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian melakukan aksi tanam bibit mahoni di kawasan lereng Argopuro. Mereka menanam ribuan bibit mahoni dengan harapan agar kawasan kritis itu kembali normal dan menjadi hutan tanaman industri yang produktif. Para mahasiswa ini juga menggandeng Perhutani Jember untuk menentukan kawasan lahan kritis berikut pengadaan bibit mahoninya. Untuk tujuan penanaman bibit ini sendiri, itu karena di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian atau mungkin dikenal dengan Imatekta. Di sini kami peduli bahwa sekarang ini sebagian besar lahan-lahan di hutan itu sedang kritis. Di sini kami sebagai mahasiswa, apa yang kami dapat di perkuliahan ingin kami terapkan di lapangan seperti itu. Sementara itu Faizal, Wakas Selatan Perhutani Jember, membenarkan jika terdapat setidaknya 2.000 lebih lahan kritis di Jember. Selanjutnya, untuk meminimalisir lahan kritis itu, Perhutani bersama mahasiswa UNED saling bahu-membahu untuk melakukan reboisasi di kawasan tersebut. Diharapkan dengan reboisasi massal ini, lahan kritis di Jember semakin berkurang dan menjadi hutan tanaman industri yang pastinya aman dari bahaya longsor berikut banjir. 2019 kita ada program LHL, Rehabilitasi Hutan Lindung. Jadi ini adalah program anggaran dari APBN, dari pemerintah. Informasi yang saya dapat, Jember kebagian 2.800 hektar yang akan ditanami di 2018. Tentu ini masih berproses. Kemarin PIC-nya atau yang bertanggung jawab dari karyawan Perhutani ada Pak Kasih Kelola SDH, kemudian Pak Kasih PB Perencanaan Pengelolaan Bisnis, kemudian KSS Tanaman yang ikut rapat di BPD Sidoarjo untuk mendetailkan terkait dengan rencana rehabilitasi hutan lindung di tahun 2019. Jadi ada sekitar 2.800 hektar yang akan kita tanami khusus di hutan lindung. Mengacu pada sejumlah bencana beberapa hari terakhir di Indonesia, masyarakat Jember dihimbau untuk waspada menghadapi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi, khususnya di wilayah lereng gunung dan pesisir pantai. Dari Panti, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Keluarga Rupiah, warga desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, terlihat cemas karena mendengar anaknya Maria beserta keluarganya Nur Java dan Mutia Nur Jiva dan Herma menjadi korban bencana alam tsunami dan gempa bumi di Palu. Rupiah baru mendapatkan kabar dari keluarga Maria di Palu pada hari Selasa kemarin melalui short message service atau SMS. Maria beserta keluarga yang tinggal di Kelurahan Tigede, Kecamatan Merawan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengabarkan selamat dari bencana gempa dan tsunami yang terjadi beberapa hari yang lalu. Namun pihak keluarga korban yang ada di desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan masih merasa cemas dan bingung karena keluarganya yang menjadi korban di Palu masih belum bisa pulang ke Jember. Pihak keluarga korban berharap kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk membantu kepulangan keluarganya yang ada di Palu, karena saat dihubungi terakhir kali, Maria beserta keluarga di Palu sudah tidak memiliki harta benda dan juga uang untuk pulang ke Jember. Sama saya, ibu mantu saya ini kepingin kalau masih ada, tolong pulang. Harap ibu pulang. Walaupun kami sudah tahu mau pergi lagi nggak apa-apa, saya sudah rindu. Tapi mendengar kabar putrinya selamat, gimana Bu perasaan Bu? Alhamdulillah nggak tenang. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Warga Dusun Gawo, Desa Dukuh Dempo, Kecamatan Wuluhan, Jember, menggelar acara doa dan bersolawat bersama untuk para korban bencana alam tsunami dan gempa bumi di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, dan bencana alam yang ada di wilayah Lombok. Acara doa dan bersolawat bersama kali ini diikuti oleh anggota kepolisian Mapolsek Wuluhan bersama TNI dan juga diikuti oleh puluhan anak yatim piatu dan kaum duafa. Dengan harapan semoga para korban bencana alam yang dinyatakan meninggal dunia dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagi korban yang mengalami luka-luka segera diberi kesembuhan, dan korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan. Dan juga bagi para warga Kecamatan Wuluhan yang menjadi korban bencana, semoga diberi keselamatan dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Doa bersama, kebetulan ini kita kumpul bersama yatim piatu, bersama duafa. Doanya sangat mustajab, langsung diterima oleh Allah mudah-mudahan. Kita doakan Indonesia, kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami musibah, bencana alam, tsunami maupun gempa yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya kemarin di Lombok. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada mereka, diberikan kesabaran mereka, diberikan ketabahan mereka, dan kita Indonesia diselamatkan oleh Allah dari segala bala dan bencana. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warga desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu, melakukan tahlilan dan doa bersama selama 7 hari untuk warganya atas nama Indah Dwi Wahyuni yang menjadi korban bencana alam di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Tegal Sari atas nama Musaher dan Camat Ambulu Sutarman juga ikut serta dalam acara tahlilan tersebut. Menurut pihak keluarga, selama 4 hari memang kehilangan kontak dengan pihak korban, dan ternyata di hari keempat ada kabar buruk dari tetangga korban yang berada di Palu, bahwasanya Indah Dwi Wahyuni sudah meninggal dunia setelah menyelamatkan kedua anaknya. Korban tak bisa tertolong karena saat itu tertimpa material bangunan hingga meninggal dunia. Begini ya, pada awalnya kita menghubungi tetangganya, Indah itu memang sangat kesulitan. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu, kita telepon, ternyata sambung. Di sana dia menceritakan bahwa si Indah itu sebelum meninggal itu dia ngobrol sama kedua anaknya di dalam rumahnya. Begitu ada gempa getaran pertama itu si anaknya diangkat ke atas karena tanah sudah mau turun ke atas. Nah, disuruh lari sama tetangganya. Nah, begitu Indah sudah nggak tertolong lagi. Si ibunya ini betul-betul menyelamatkan kedua anaknya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Pemerintah desa setempat beserta pihak kecamatan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban. Pertama, kami atas nama pemerintah desa turut berduka cita atas meninggalnya warga kami yang bernama Indah. Alhamdulillah, dengan musibah ini keluarganya diberikan ketabahan. Pada malam hari ini dengan masyarakat kita tahlil bersama mendoakan mudah-mudahan arwah saudari Indah yang telah kena musibah ini mudah-mudahan segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk membantu para pengungsi bencana alam di Palu dan Donggala, pihak Politeknik Negeri Jember mengirimkan 2.000 makanan kaleng telur bumbu merah siap saji dan juga 2.000 pak roti kering siap makan. Dengan proses sterilisasi dan standar yang telah ditentukan, makanan kaleng siap saji ini tahan hingga 6 bulan ke depan. Untuk itu sangat cocok untuk membantu warga Palu dan Donggala membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembuatan makanan kaleng siap saji ini, Poli J juga melibatkan para mahasiswa dan ahli gizi untuk melatih kepedulian terhadap sesama, utamanya korban bencana. Makanan kaleng ini nantinya akan dikirim ke Palu dan Donggala melalui jalur darat. Di sana masyarakat penerima makanan ini bisa langsung memakannya karena telur bumbu merah ini sudah dibumbui rempah-rempah dengan kuah kari yang cocok dikonsumsi sewaktu-waktu. Diharapkan bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat Palu dan Donggala yang mungkin kini masih minim makanan akibat bencana.
keunggulan teknologi pengolahan dan pengemasan pangan, memproses telur bumbu kare dalam kaleng sebanyak 2.000 dan juga roti kering sebanyak 2.000 bungkus. Ini akan kita siapkan, barangkali bisa sedikit membantu saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah di Palu dan Donggala. Semoga sedikit sumbangan dari kami ini bisa meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita. Teriring doa, semoga diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan atas segala yang menimpa musibah ini. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Junaidi, warga Dusun Gaplek Barat, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember mengisahkan pasca kejadian gempa, dirinya pun langsung mengumpulkan rekan-rekannya yang selamat untuk bersama mengambil keputusan apa yang akan dilakukan agar bisa segera pulang ke kampung halaman. Akhirnya disepakati untuk berjalan kaki ke Bandara Kota Palu karena mendengar ada pesawat Hercules yang siap mengantar korban gempa ke tempat tujuan yang diinginkan. Meskipun setelah gempa itu ia mengaku tidak membawa uang sepeser pun, namun ia percaya akan bisa sampai di kampung halaman jika ada kemauan. Namun saat itu, kata Junaidi, semua operator seluler tidak ada yang bisa, hanya beberapa saja yang bisa tersambung. Untuk mengirit baterai, setelah menelpon langsung dimatikan sehingga baru digunakan untuk kondisi penting. Saat itu pun Junaidi berbohong kepada istri dengan mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Mereka pun sepakat untuk menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu dengan nekat berjalan kaki. Kalau gempanya emang sekaligus datangnya, jadi kita tidak bisa panjang lebar cerita. Yang penting kita sudah nyampe di Jawa, kita selamat, sudah beruntung sekali. Pas waktu kejadian memang saya pas sholat maghrib berada di masjid yang ada di Palu itu. Jadi lantainya itu sampai terangkat, jadi saya terlempar. Jadi teman saya yang satu ini sampai tersungkur ke lantai, berusaha untuk cari keluar, jalan keluar. Jadi menuju ke tempat yang aman, katakanlah pokoknya keluar dari gedung gitu ya. Ada berapa orang jemaah yang waktu sholat? Ada 1 sop setengah cuma sama orang sana, cuma saya sendiri juga tidak hitung berapa. Yang penting saya selamat, itu saja sudah bersyukur. Lari dari tempat kejadian yang awal itu sekitar 4 kilo saya lari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu rekannya Sulaksi mengaku bahwa kondisi di Palu memang sangat parah, bahkan saat dia di bandara harus kelaparan karena tidak kebagian makanan yang memang sangat terbatas. Bahkan mereka sampai berbagi mie instan 1 bungkus untuk 9 orang. Ya di sana itu kan banyak ribuan orang, jadi banyak ribuan orang kita itu mau makan itu kita itu harus berebut. Itu di mana? Di bandara. Di bandara. Oh, sambil nunggu giliran untuk pulang itu. Terus di situ kita kan sudah dikumpulin di situ, dijemur. Dijemur ternyata pengungsi lain itu yang sebelah kanan itu jebol akhirnya yang dinaikkan yang sebelah kanan dulu. Kita tetap dijemur sampai kelaparan lah seperti itu, sambil berebut makanan itu. Di bandara berapa lama Pak sebelum naik pesawat? Kira-kira berapa lama? 4 hari. Itu jumlahnya yang mau antri itu berapa sih Pak? Kira-kira lah menurut sampean perkiraannya berapa? Nggak tahu itu, pokoknya per satu kelompok itu ada yang 150-an. Di sisi lain, istri Junaidi, Yuliana, mengaku khawatir dengan kabar ada gempa di Palu. Dia baru mendapat kabar 1 jam sesudah gempa terjadi, namun suaminya hanya mengucapkan dia baik-baik saja, bahkan tidak cerita bahwa kondisi di sana sedang kelaparan. Ya cemas, terus itu lihat TV kan habis teleponan pas maghrib itu, habis itu pas gak bisa dihubungi ya langsung ini sudah rasanya ndak karo-karoan. Pas ini ada kabar dari
temannya baru bisa agak tenang sedikit. Itu gimana? Alhamdulillah senang. Senang. Terima kasih. Paringi sehat, paringi ini sabar. Gitu ya. Terus setelah ini nanti kalau Bapak mau ke Palu lagi diizinin nggak, Bu? Enggak dulu. Enggak dulu ya. Oh iya, tadi di rumah dulu, Pak. Di rumah dulu. Terima kasih. Ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Membeludaknya antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Jember terus menjadi perhatian publik beberapa bulan terakhir. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dispenduk Capil, Sartini, membenarkan bahwa saat ini masyarakat memang diminta untuk langsung ke kantor Dispenduk bila ingin mengurus dokumen kependudukan. Sebab dalam aturannya, percetakan dokumen kependudukan adalah kewenangan Dispenduk Capil, sedangkan kecamatan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan entry data dan perekaman saja. Selain itu, saat ini pencetakan dokumen kependudukan sudah bisa langsung ditunggu hingga selesai, sehingga menurut Sartini wajar jika antrian di kantor Dispenduk Capil sangat panjang. Perubahan kebijakan tersebut, lanjut Sartini, disebabkan adanya sejumlah temuan di kecamatan terkait banyaknya dokumen kependudukan yang belum didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan dokumen tersebut ngendon. Akhirnya dokumen tersebut ngendon di kantor kecamatan. Sartini mencontohkan salah satu di kecamatan Kaliwate. Kalau mereka keberatan, kenapa mereka datang ke sini? Berarti kan tidak merasa keberatan karena langsung jadi. Di kecamatan kan tidak langsung jadi waktu itu. Realitanya yang diajukan oleh kecamatan cetak di kami, setelah kami kembalikan ke kecamatan, KTP itu banyak yang ditumpuk di kecamatan. Belum terdistribusi ke masyarakat. Itu bisa dicek sendiri ke kecamatan. Itu masih numpuk. Bahkan kemarin Pak Camat Kaliwates, Pak Gadot itu tanya kepada kami, Bu, setelah kami bongkar, Bu, ternyata KTP yang dari Dispenduk itu banyak yang belum terdistribusi. Sartini mengklaim hingga saat ini tidak ada masyarakat yang mengeluh kepada kantor Dispenduk dengan adanya perubahan kebijakan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Perkembangan kasus penyelewengan dana Bansos Ternak tahun 2015 yang menjerat Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni telah memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara serta membayar uang pengganti yang telah dinikmati terdakwa sebesar 90 juta rupiah. Dalam kasus ini, terdakwa Thoif Zamroni terbukti melakukan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta mencabut hak berpolitiknya selama 2 tahun. Sementara itu, mengenai tuntutan 3 tahun penjara tersebut dijatuhkan karena terdakwa sebagai pimpinan dewan seharusnya menegakkan pemberantasan korupsi, namun terjadi sebaliknya, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Untuk kasus terdakwa Thoif, dana hibah Bansos yang melalui DPRD, terdakwa Thoif selaku Ketua DPRD kemarin memasuki tahapan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dituntut 3 tahun penjara potong tahanan yang terbukti pasal 3 junto pasal 18 Undang Korupsi dengan uang pengganti sekitar 90 juta. Uang pengganti tersebut adalah uang yang benar dinikmati oleh Thoif, yang kasus tersebut dalam merugikan keuangan negara kurang lebih 1 M. Jadi harus dibedakan antara uang pengganti dan kerugian negara. Sekarang posisi di Surabaya ya, Pak? Ya, sidangnya di Pengadilan Tipikor Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus bantuan sosial ternak ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. Untuk tahapan selanjutnya tinggal menunggu pledoi dari pihak penasehat hukum terdakwa dan setelah itu menunggu vonis dari hakim. Dari Kejari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Tim Kementerian Pertanian langsung melakukan sidak ke lokasi pemberian program bedah kemiskinan rakyat sejahtera di Desa Menampu, Kecamatan Gumuk Mas, Jember. Tim Kementerian Pertanian langsung mendatangi secara acak beberapa lokasi di Desa Menampu yang warganya menerima bantuan berupa 50 ayam ternak, kandang, dan pakannya. Dari sidak di Dusun Pulau Rejo saja, tim menemukan sebanyak 24 rumah tangga miskin atau RTM yang bantuan ayamnya dibagi dengan tetangganya. Tentu hal semacam ini sudah menyalahi aturan, karena program Presiden Jokowi ini sudah dihitung secara ekonomis, sehingga jika bantuan dibagi dengan tetangganya, program ini tidak akan sukses. Dr. Agung Suganda, perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa bantuan ayam yang seharusnya menjadi hak milik rumah tangga miskin tidak boleh dibagi apapun alasannya. Jika ada warga miskin yang belum menerima bantuan, bisa diajukan pada program selanjutnya. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan pada pagi hari ini, kami menemukan bahwa ada 22 RTM di Dusun Pulau Rejo, Desa Menampu, yang ayamnya dibagi ke RTM yang lain, Pak. Jadi ini sudah menyalahi pedoman program bantuan pemerintah melalui program bedah kemiskinan rakyat sejahtera ini. Karena apa? Karena dalam program bedah kemiskinan rakyat sejahtera Kementerian Pertanian ini, Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyerahkan paket bantuan, salah satunya adalah 1 RTM 50 ekor ayam. Tidak boleh dibagikan ke RTM lainnya dengan alasan apapun. Kenapa? Karena pemerintah sudah menghitung dengan 50 ekor ayam ini diharapkan ada dampak yang positif terkait dengan baik itu peningkatan konsumsi protein hewani maupun pendapatan dari RTM. Sementara itu, Wagiman, penerima bantuan, mengatakan bahwa dirinya membagi bantuan ayamnya atas suruhan dari perangkat desa dengan alasan yang pemerataan bantuan. Dirinya juga takut dan pasrah akan bantuan yang dibagi. Setelah mengetahui jika bantuan tidak boleh dibagi, dirinya akan merawat seluruh ayam hingga bermanfaat secara ekonomi maupun sosial. Kenapa Pak kok dibagi ini Pak? Suruh kerawat. Oh, disuruh kerawat. Kenapa alasannya katanya? Ya biar yang nggak mampu itu biar dapat gitu. Oh gitu. Tapi Bapak nggak tahu ya sebenarnya. Kalau Bapak tahu ya, karena saya kan ada petugasnya, kan nggak berani saya. Oh gitu, nggak berani berarti. Bapak nggak tahu kalau ini tidak boleh dibagi Pak? Ya saya kan ada kerawatnya kan. Oh, berarti saya ke kerawat. Berarti manut kerawat Pak? Iya, manut kerawat. Setelah didata oleh Kementerian Pertanian, seluruh ayam yang dibagi ini dikembalikan seperti semula sesuai nama penerima bantuan program kemiskinan rakyat sejahtera. Dari Jember, Yudis Adi Jember, 1 TV melaporkan. Pada pertemuan tersebut, Yoga juga didampingi oleh pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jember dan seorang warga yang menjadi investor usaha warung kopi dengan konsep food court tersebut. Diketahui dalam pertemuan tersebut sempat memanas setelah pihak kecamatan memaksa Yoga untuk merelakan sebagian tanah yang disewanya untuk dipergunakan akses jalan warga sekitar. Yoga pun awalnya sepakat warga dapat menggunakan sebagian lahannya tersebut sepanjang masa sewa, namun dengan syarat pemilik tanah mengizinkan. Menurut Sekretaris Camat Joni Pelita, pihak kecamatan tidak pernah mempersulit kepada pengusaha di daerahnya, asal tidak ada masalah dengan warga sekitar. Dibongkar, dan itu oleh warga, nanti insya Allah seperti itu. Oke, bukan di warga. Ya, jadi nanti kenapa kok perizinan tadi kan menyebut perizinan itu masih belum, karena apa? Karena memang situasi di bawah kan belum clear ya, istilahnya dari Polri itu belum clear and clean ya. Jadi ketika itu perizinan sudah dipenuhi semua, warga sudah setuju semua, ya otomatis perizinan menggelinding itu nanti tidak ada masalah. Karena apa? Kecukupan persyaratan perizinan nanti akan terpenuhi dengan adanya warga yang menyetujui. Tapi yang kemarin kan warga belum setuju karena ada sesuatu yang warga kepingin untuk kegiatan. Sebetulnya ya kalau kita cuma 2 meter kali ya tidak ada masalah. Wong itu juga untuk ibadah, saya kira tidak ada masalah. Toh warga itu juga bukan untuk pribadi, artinya ke sana ya. Kita selaku ya pemimpin kewilayahan ya kita hanya bisa memediasi semuanya itu kan
kepentingan masyarakat, dan itu juga yang nyewa juga masyarakat ya. Meskipun mungkin bukan masyarakat sini, tapi kan juga dalam rangka untuk kepentingan masyarakat atau imbasnya nanti juga untuk masyarakat. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Acara yang digelar di alun-alun Jember menunjukkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang gagah berani menjaga keutuhan NKRI serta keamanan masyarakat. Dengan semangat membara, ratusan prajurit yang tergabung di berbagai kesatuan di Jember seperti Brigif 9 Jember, Yoni Freder 509 Kostrat, Kodim 0824, Yoni Freder 515 serta Yon Arme 8 Jember mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-73 di alun-alun Jember. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-73 ini, TNI juga memperagakan berbagai aksi menarik. Salah satunya yakni menyuguhkan drama kolosal perjuangan Letkol M. Sruji dalam mengusir penjajah dari Jember. Meski gugur di medan perang, perjuangannya pun tak sia-sia, Belanda berhasil diusir dari kota Jember. Dilanjutkan aksi ketangkasan para prajurit TNI memainkan senjata double stick dengan gerakan bela diri, di mana gerakan tersebut diwajibkan menjadi bekal para prajurit untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Setelah itu memecahkan semen serta membunuh ular berbisa sebagai kemampuan wajib TNI untuk bertahan hidup di wilayah hutan. Upacara ditutup dengan parade kesatuan TNI serta kesatuan pendukung lainnya di Jalan Sudarman Jember. Sementara itu, dan Brigif Raider 9 Jember, Kolonel Infantri Robi Suryadi di hari ulang tahun TNI yang ke-73 ini, TNI menegaskan netralitasnya harus tetap dijaga dan sebagai prajurit akan terus mengawal keutuhan NKRI. Paling penting justru yang perlu kita ketahui bahwa alutsista TNI saat ini lebih kepada kemandirian dari alutsista dalam negeri seluruhnya. Sebagai contoh SS1, SS2, P4, nomor 1 saat ini di dunia, ARM, AM, semuanya kita nomor 1. Nah, kita perlu mengedukasi kepada adik-adik kita pelajar ini, kita bisa membuat kapal selam, kita bisa buat pesawat tempur sedang kita proses pembuatan, dan mudah-mudahan pada saat nanti dia dewasa, dialah pencipta untuk alutsista TNI ke depan, seperti harapan kita. Selain itu, di acara ini juga ditunjukkan pameran alutsista milik TNI agar bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga tak hanya mengenal prajurit saja, namun masyarakat juga tahu tentang senjata yang dimiliki oleh TNI. Dari alun-alun, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Adalah Laminten usia 74 tahun, nenek asal Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember ini, setiap hari harus tidur di dalam bekas toilet umum yang hanya berukuran 1,5 x 2 meter. Laminten telah menempati bekas toilet itu lebih dari 10 tahun. Hal itu terpaksa ia lakukan karena tidak ingin merepotkan anaknya yang sudah berkeluarga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Laminten kadang mengumpulkan nasi basi pemberian orang kemudian dijemur. Setelah kering kemudian ia jual ke pasar. Kadang ia juga disuruh tetangganya untuk membelikan sesuatu kemudian diberi upah atas jasanya itu. Laminten juga kerap melayani pesanan nasi bungkus pesanan orang. Meski harus tinggal di bekas toilet, namun Laminten pantang mengemis. Kadangkala, jika ia tidak memiliki uang, sang nenek memilih berpuasa. Menurut tetangga Laminten, Yeni, meski nenek Laminten sebenarnya memiliki seorang anak, namun nenek Laminten tidak mau menyusahkan anaknya. Apalagi sang anak hidupnya juga masih terbilang susah. Laminten memilih berdikari dengan mencari makan dan mengurusi kebutuhan sehari-harinya dengan segala sisa kemampuan. Tidak ada satupun dari dinas terkait membantu kebutuhan hidup Laminten. Ya apa ya Mas ya, emak itu nggak mau Mas kalau misalnya ikut ke kamar ikut ke rumah saya ke rumah anaknya itu nggak mau dia Mas. Soalnya mungkin kondisi anaknya juga yang seperti itu ya Mas ya. Kamar mandi nih Mas. Kamar mandi umum ya. Kamar mandi umum. Gitu. Iya, ikut sana. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? Lama banget Mas. Tiap harinya
Pekerjaannya apa ini? Setiap harinya itu apa ya Mas ya? Ngirim-ngirim makanan tuh Mas kayak gitu. Ibu ini siapa namanya? Ibu Laminten. Ibu Laminten. Kalau di sini terkenal dengan nama Barakim. Barakim. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desiatma bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.